Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya banggakan sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini SHMK pada video yang ke-105 masih membahas tindak pidana terhadap proses peradilan tentang bagian 1 yaitu penyesatan proses peradilan pasal 278 huruf B. Ayat 1 saya bacakan, dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang huruf B mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang pelapor, maka di proses dia menaruh dendam kepada orang lain, katakanlah si A ini. Maka dia menciptakan suatu kejadian, contohnya adalah penganiayaan, namun sebetulnya si A ini tidak melakukan penganiayaan. Namun si pelapor ini, si B katakanlah, mengkondisikan 4 orang saksi. Bahwa pada saat itu ada saksi si X, Y, Z atau siapa lagi keempat. Yang semua saksi ini diskenario dan mengatakan benar bahwa pada saat itu si A memukul atau menendang atau singkatnya menganiaya si B, maka mengakibatkan luka. Padahal luka ini diakibatkan oleh ulah si A sendiri atau mungkin bisa jadi dibantu oleh saksi-saksi ini. Nah, pada saat ini proses, maka di sidang pengadilan dia diarahkan bahwa kamu harus memberikan keterangan sesuai yang tadi saya jelaskan di depan. Maka keterangan inilah yang disebut keterangan palsu. Di mana ini digunakan? Di sidang pengadilan. Berarti karena ini berbicara di sidang pengadilan, pada proses penyelidikan, pada proses penyidikan, keterangan yang diberikan belum tercantum atau belum termasuk pada huruf B. Karena di sini jelas mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. Namun kalau sudah masuk di dalam proses sidang pengadilan, dan apa yang diarahkan sejak awal oleh si B terhadap keempat orang saksi dan itu dilakukan dan sudah jelas-jelas itu palsu, maka si A tetap bisa kemungkinan besar dihukum. Mengapa saya bisa ngomong seperti ini? Kan pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dalam peradilan mulai dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, majelis hakim, kan hanya berdasarkan alat bukti saja. Kan beliau tidak tahu waktu TKP kan tidak selalu di TKP, bisa jadi lagi tugas lain. Yang Pak penyidik, yang Pak jaksa penuntut umum bisa lagi sidang, yang majelis hakim ya bisa lagi sidang, kan nggak ngerti waktu TKP kan, nggak ada di TKP pada saat itu kan tidak di TKP. Sehingga apa yang terkuak di dalam persidangan itu ya diperoleh dari alat bukti. Alat bukti itu ya saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan ahli kalau ada, apalagi ahli, lagi dinas, lagi mengajar beliau kan mungkin ahli guru besar, nggak mungkin di TKP. Maka yang didapatkan oleh penyidik adalah kesimpulan dari alat bukti yang didapat. Sedangkan alat buktinya adalah merupakan
yang diarahkan, yaitu saksi, 4 orang saksi ini diarahkan untuk mengarang cerita di skenario untuk bohong bahwa si A pada hari H jam D di sini melakukan penganiayaan terhadap si B. Mau sekuat apa posisi si A? Mau mengelak? Sulit. Bukan mengelak, menyatakan yang sebenarnya. Saya ulangi, bukan mengelak, menyatakan yang sebenarnya. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti ini, apa coba yang terjadi? Pasti A masuk. Mungkin ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Ada suatu bentuk kelemahan terkait masalah saksi yang diarahkan. Jumlahnya 4, sangat banyak. Semuanya berbohong, menyatakan si A pelakunya. Korban sendiri si B mengatakan bahwa ini pelakunya. Ada alat bukti surat berupa visum et repertum, bahwa dia menderita luka. Padahal si A sama sekali tidak melakukan kegiatan itu. Namun, kalau ada keadaan yang demikian, 99% saya berpendapat si A masuk ke ikan, masuk bui. Karena sudah lengkap, saksi ada, sudah terkondisikan semua. Nah, inilah bahayanya kalau terjadi penyesatan dalam peradilan. Dan ke depan kita seluruhnya, masyarakat, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, penyidik, penuntut umum, mohon maaf yang mulia hakim, mari kita lebih teliti andaikan ada kasus-kasus yang seperti ini. Satu lagi ilustrasinya, mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. Sering terjadi bahwa hal ini pada kasus-kasus pemalsuan surat-surat tanah. Ada persoalan tanah, maka ada pengkondisian saksi. Supaya dia menjelaskan bahwa tanah itu begini, begitu, begini, begitu, yang tidak sesuai. Nah, ini bahaya lagi kalau terkait dengan tanah ini. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi bahwa adanya pemberian keterangan palsu terkait tanah. Namun kesimpulan terkait pasal 278 KUHP baru huruf B mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja dengan maksud-maksud yang menyesatkan peradilan. Untuk itu, satu, saya berpendapat, mohon izin menyarankan kepada yang berwenang menangani perkara, mulai dari advokat, penyelidik, penyidik, penuntut umum, majelis hakim, tentunya harus lebih teliti lagi, harus lebih jeli lagi dalam menangani setiap kasus, sehingga Bapak tidak kecolongan, tidak kebobolan adanya saksi-saksi yang diarahkan untuk memberikan keterangan palsu. Dan terhadap pihak-pihak yang berperkara, pelapor pun jangan sampai menggunakan hal-hal seperti ini. Jangan sampai memanfaatkan hukum untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menyesatkan hukum. Dari sisi pihak terdakwa, terlapor atau si pelaku, saya menyampaikan dihadapi konsekuensi-konsekuensi hukum, jangan kemudian menggunakan saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu, karena akan menyeret orang lain melakukan tindak pidana. Di samping si pelaku sendiri kena, juga
akan menyeret saksi-saksi yang sebagai contoh 4 orang tadi masuk dalam perkara pidana perkara yang lain, yaitu pasal 278 huruf B. Kalau kita melaksanakan peradilan apa adanya dengan bijak, dengan cerdas, dengan baik, tentunya akan ada faktor-faktor yang meringankan. Sopan, menggunakan keterangan saksi adecat yang memang diperintahkan atau memang tertuang dalam peraturan hukum peradilan kita, bahwa kita boleh menggunakan saksi-saksi yang meringankan. Kemudian setelah mengakui keterangannya, kemudian memohon untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya. Saya pikir akan lebih bijak dan lebih elegan dilakukan daripada mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. Itu arahan dan harapan saya. Namun, kembali lagi, semua ada pilihan. Apakah akan mengikuti saya menyarankan menjalankan peradilan dengan baik, atau akan mencoba melanggar pasal 278 KUHP baru, dan itu adalah pilihan para pelaku. Tentunya apabila nanti terungkap, apabila nanti terkuat, apabila nanti dapat dibuktikan, akan menanggung resiko pemidanaan. Ada salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.